Bagaimana menggunakan standar deviasi? Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Yunus Chang, analis dari Java Global Future. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan standar deviasi untuk melakukan trading kita, menentukan posisi pasar, kapan masuk buy, dan kapan masuk sell. Mari kita simak video berikut ini. Ya Sobat Traders, kita sekarang akan membahas mengenai standar deviasi. Yang saya akan kemukakan di sini tidak ke arah teorinya, tapi langsung ke penggunaan indikator standar deviasi dan bagaimana mengaplikasinya terhadap pergerakan harga. Jadi ketika standar deviasi ini sebenarnya semakin naik, ini menunjukkan bahwa harga itu semakin fluktuatif, semakin menguat. Jadi kita bisa lihat di sini ketika standar deviasi semakin naik, maka di sini terlihat harga naik di sini ya. Kebetulan harga yang sedang naik terlihat semakin menguat. Nah, untuk para trader biasanya menggunakannya, dia melihat bagaimana saat standar deviasi semakin tinggi, ya, itu menunjukkan trennya semakin kuat, tapi justru dia mengambil posisi di saat standar deviasi sudah mencapai puncaknya. Tujuannya adalah karena dianggap ketika telah mencapai puncaknya, maka harga yang tadi terlihat sedang mengalami tren yang cukup kuat, diprediksi akan berbalik saat standar deviasinya mulai melemah. Ya, jadi itu yang jadi patokan. Kita bisa lihat contohnya di sini, ya, ketika harga di sini standar deviasi di sini mulai terlihat naik, ya. Nah, di sini harga yang terlihat naik adalah harga euro di sini terlihat naik, ya. Berarti dia semakin kuat untuk naik bila standar deviasi ini semakin naik. Nah, akhirnya mencapai puncaknya di sini. Tahu dari mana kira-kira puncaknya di sini? Nah, kita bisa pakai crosshair. Kita bisa lihat di sini, ya, ketika kita pakai crosshair, garis standar deviasi ketika muncul masih muncul di antara, kalau berdasarkan seperti mata angin ya, kalau yang kanan, garis kanan itu ibaratnya timur, yang vertikal ke atas itu utara, ya. Ini jadinya ketika garis deviasi masih di antara timur dan utara, nah dia masih terus naik. Kita lihat di puncaknya, apakah ini sudah puncaknya? Kita bisa lihat munculnya masih di antara timur dan utara, ya. Berarti kita terus naik. Nah, ketika sampai di sini, garis standar deviasi yang muncul berikutnya, ya, itu sudah ada di antara selatan dan timur, ya. Terlihat prediksinya mulai akan turun. Nah, inilah yang dipakai ketika tadi harganya naik, berarti akan terjadi pembalikan tren nih ketika sudah sampai puncaknya. Nah, di situ kita bisa ambil posisi sebaliknya. Tadinya naik, berarti sebaliknya akan turun. Kita bisa ambil posisi sell. Ya, kita bisa lihat kemudian harga akhirnya turun. Nah, ketika standar deviasi mulai bergerak kembali naik di sini, ya, kita lihat dia masih antara selatan dan timur, terus ke bawah. Nah, sudah mulai datar, ya, sudah ada di garis timur aja. Nah, sekarang di sini ketika muncul grafik standar deviasi selanjutnya, ternyata dia
ada di antara timur dan utara. Ya. Berarti kita lihat bahwa ketika muncul ini berarti ini di sini. Ya. Harga mulai bergerak di sini turun. Ya, yang ketika standar deviasi ini naik turun. Nah, kita lihat garisnya, standar deviasinya apakah sudah puncak. Nah, ini tanda-tanda sudah mulai dekat puncak. Nah, terus setelah kita sampai ke sini, dia mulai garis standar deviasinya yang ini mulai turun, mulai di bawah antara selatan dan antara garis ini, crosshair selatan dan timur, ya, bawah dan kanan, ya. Nah, karena tadi ini turun, ketika standar deviasi naik, maka berarti ketika pembalikannya harga bergerak naik, kita bisa ambil posisi buy, ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya ini lagi kembali, misalnya ini naik standar deviasinya di saat harga sedang naik, berarti kita coba cari puncaknya. Ini masih terlihat antara kanan dan atas, ya, ini udah mulai di bawah, di atas. Nah, di sini mulai turunnya standar deviasinya, ya. Di sini mulai turunnya karena tadi naik, saat standar deviasi naik, berarti ketika mencapai puncaknya dan mulai akan turun, berarti harga akan bergerak sebaliknya. Ambil posisi sell. Ya, sobat traders, demikian mengenai penggunaan standar deviasi. Sebenarnya akan lebih bagus lagi jika standar deviasi ini bisa disertai dengan indikator lainnya seperti misalnya Bollinger. Namun itu akan kita bahas berikutnya. Sobat trader, selamat mencoba. Demikian sobat traders, pembahasan mengenai penggunaan indikator standar deviasi dalam melakukan trading. Sobat traders, apabila sobat traders sekalian merasakan mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman sobat traders sekalian. Sobat traders, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe dan juga klik loncengnya. Nah, sobat traders, apabila sobat traders sekalian memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komen yang ada di media sosial kami, baik Instagram maupun YouTube dan juga Facebook. Salam profit!